Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bang Apri TV. Nah, di sini kita sudah ada di websitenya EasyCash ya, website EasyCash, dan di sini pun kita sudah ada simulasi pinjamannya. Oke, kalau kalian mau tahu pinjol dari EasyCash, ya ini cukup berani memberikan limit pinjaman yang besar kepada nasabah-nasabahnya. Ya, limitnya besar sampai 80 juta rupiah. Dan untuk aplikasi pinjol dari EasyCash tidak ada DC lapangannya. Wah, mantap banget ya. Kalau untuk para gablayers ataupun buat kalian yang memiliki data busuk, mungkin ini dia ya, pinjol yang wajib kalian gunakan. Kalian bisa kuras limitnya sampai 0 dan nggak usah dibayar gitu loh. Ya, kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Jadi kalian yang mungkin sedang melakukan galbay atau sedang ancang-ancang ingin melakukan galbay di aplikasi EasyCash, kalian wajib simak video ini sampai habis. Oke. Jadi di sini teman-teman ada contohnya ya. Kalian bisa lihat sendiri jika kita mendapatkan pinjaman dengan limit 16 juta rupiah. Ya ini terlihat ya. Semoga terlihat jelas. 16 juta rupiah dengan tenor 6 bulan. Jadi untuk cicilan per bulannya 4.114.667 rupiah. Dan ini udah termasuk bunga teman-teman. Ya di sini ada tertulis jelas termasuk bunga. Oke, kita di sini akan jelaskan terlebih dahulu atau kita hitung secara detail terlebih dahulu nih. Kita masuk ke kalkulator dan di sini kita hitung aja ya. 4.114.667 rupiah. Oke, ini adalah cicilan per bulan sudah termasuk bunga. Dan di sini misalkan tenor itu 6 bulan, jadi dikali 6 ya. Kita lihat hasilnya 24.688.002 rupiah. Di sini dengan pinjaman 16 juta rupiah, bunga yang diberikan kurang lebih sekitar 8 juta rupiah. Dan kalian juga pasti tahu ya, yang namanya pinjol itu tidak akan sepenuhnya bersih sebesar 16 juta rupiah jika kita mendapatkan limit sebesar ini. Kalau misal pun kita mendapatkan pinjaman sebesar 16 juta rupiah, ya kemungkinan besar untuk uang yang kita terima dari pinjaman 16 juta rupiah itu yang masuk ke rekening mungkin sekitar 14.800.000, 15 juta atau 15.200.000, tidak genap sebesar 16 juta rupiah. Sudah jelas banget ya. Jadi di sini kita lihat aja untuk 24.688.002 rupiah ini. Jadi ini kita tambahkan aja teman-teman. Jadi ditambahkan sebesar 2 juta. Ya, karena tadi kita sudah menghitung dari uang yang kita terima bersihnya. Jadi kita tambahkan aja nih, kita genapkan 2 juta rupiah. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi total pinjaman yang kita terima itu tidak bersih 16 juta rupiah. Dan ini bunga yang wajib kita bayarkan ya. Atau sudah jelas banget nih, total pembayaran itu mencapai 26.688.002 rupiah. Dari pinjaman 16 juta rupiah, total pembayaran dalam waktu 6 bulan ini sebesar 26 juta rupiah. Misalkan kalian yang mungkin sedang melakukan galbay ataupun ingin ancang-ancang melakukan galbay, kalian bisa simak video ini. Wajib tonton video kali ini ya. Supaya apa? Supaya kalian mengetahui teman-teman, apakah untuk galbay di aplikasi EasyCash ini aman aja. Di sini kita akan jelaskan teman-teman ya. Siapapun orangnya, ya anggota DPR, menteri, sudah mengecap bahwa pinjol ini adalah keburukan. Sudah banyak korban yang bunuh diri, setelah itu banyak yang kehilangan pekerjaannya. Mengapa kita wajib memberantas pinjol hingga bangkrut? Ya karena sudah menyusahkan masyarakat gitu teman-teman ya. Jadi jalan satu-satunya atau jalan terbaik untuk saat ini, ya lakukanlah galbay teman-teman. Kita bangun masa depan dengan baik sehingga nanti kita bisa sejahtera gitu ya. Amin ya robbal alamin. Ya semoga penonton yang ada di video kali ini nantinya akan menjadi sejahtera semua di masa depan. Dimulai dari tahun ini ya nggak apa-apa, mulai dari akhir tahun ya nggak apa-apa. Semoga nantinya kalian akan sejahtera selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ternyata untuk gagal bayar di aplikasi EasyCash itu aman banget ya. Kenapa aman? Ya kalian tuh wajib mengetahui ini teman-teman. Sekali lagi, untuk buat kalian yang sedang melakukan galbay sebesar 15 juta rupiah, 17 juta rupiah,
bahkan sekitar 50 juta rupiah, itu sangat-sangat aman sekali teman-teman. Jadi buat kalian nih yang sudah gagal bayar di pinjol EasyCash, kalian wajib nih tonton videonya sampai habis, karena kalian wajib mengetahui alasan-alasan kenapa gagal bayar di aplikasi EasyCash itu aman teman-teman. Dan juga buat kalian yang mungkin belum galbay di aplikasi EasyCash atau baru mau ancang-ancang gagal bayar di EasyCash, wajib juga tonton video kali ini, karena kalian bisa mengetahui alasan-alasan mengapa gagal bayar di aplikasi EasyCash itu aman. Oke, di sini kita akan bacakan aja terlebih dahulu ya teman-teman ya. Alasan pertama kenapa gagal bayar di aplikasi EasyCash itu aman. Jadi di sini ada keterangan teman-teman ya, di aplikasi EasyCash. Kalian bisa lihat nih, sudah 7 tahun berjalan untuk aplikasi EasyCash ya. Kalian bisa lihat di sini untuk keterangannya bahwa untuk aplikasi EasyCash sudah berjalan dengan lamanya 7 tahun. Dan di sini ada keterangan EasyCash mudah dan nyaman digunakan. Kami juga menyediakan layanan pinjaman dengan limit tinggi dan biaya wajar. Tidak perlu khawatir. Semua informasi Anda aman bersama kami. Jadi gue nggak peduli dengan tulisan ini teman-teman. Jadi gue peduli pada bagian sini nih. Semua informasi Anda aman bersama kami. Ini gue setuju banget teman-teman. Jadi gue nggak memuji dari pinjol EasyCash ataupun sedang membeda-bedakan pinjol EasyCash dengan lainnya. Gue tidak membedakan ya. Tetapi gue setuju dengan informasi Anda aman bersama kami. Kenapa? Karena untuk aplikasi pinjaman dari EasyCash itu berbeda teman-teman, lebih aman. Kenapa? Dia tidak bisa menyadap seperti foto, kontak, dan lain sebagainya. Ya, tidak seperti pinjol yang bekerja sama bersama e-commerce ya, seperti Shopee, Akulaku, dan lain sebagainya. Itu bisa mengetahui data informasi seperti daftar foto kita, video, bahkan kontak yang ada di ponsel kita. Bahkan nomor-nomor yang mungkin sudah pernah kita gunakan mengisi pulsa ataupun data seluler itu akan terbaca teman-teman, yang nantinya dapat dihubungi oleh DC pinjol tersebut. Tetapi kalau misalkan dari pinjaman EasyCash ini tidak ada teman-teman. Ini mengapa gua setuju dengan kata-kata informasi Anda aman dengan bersama kami. Ya karena untuk aplikasi pinjol dari EasyCash ini tidak dapat menyadap seperti data informasi, kontak, dan juga foto video yang ada di ponsel kita. Jadi kalau misalkan kalian tidak percaya, kalian boleh download ulang lagi ya untuk aplikasi pinjol EasyCash. Kalian lihat aja tuh untuk perizinan dari aplikasi EasyCash, tidak ada akses galeri, dan yang kedua tidak mengakses kontak Anda ya. Jangan salah, yang pinjol bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, itu patut diwaspadai teman-teman. Itu mengambil nomor-nomor orang yang sudah pernah, yaitu seperti yang gua katakan tadi, mengisi pulsa, data, dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Ya, kalian cukup berhati-hati aja lah untuk pinjol-pinjol yang bekerja sama dengan e-commerce. Sudah ada tegurannya dari OJK karena pinjol ini mengambil kontak-kontak yang sering diisi pulsa, lalu ditagih kontak-kontak itu gitu ya. Nah, itu kan pelanggaran ya. Nah, jadi kalau EasyCash ini dia nggak bisa mengambil kontak ataupun nggak bisa mengambil yang ada di galeri kita teman-teman. Oke, jadi ketika kita melakukan galbay di aplikasi EasyCash, tenang aja ya, nggak perlu aduh nanti akan disebar data dan lain-lain. Nggak mungkin. Yang paling mungkin hanya menghubungi kontak darurat aja teman-teman. Jadi kalian tuh segera nih untuk hubungi kontak darurat kalian, menjelaskan keadaan kalian dan lain-lain tentang pinjol tersebut. Nah, jadi jika kalian bilang jika ada pinjol ataupun orang yang mencari tentang dia mengenai hutangnya, ya, kalian bisa jelaskan aja teman-teman, bilang aja tidak ada. Kenapa bilang tidak ada? Itu demi kebaikan teman-teman. Ya, karena kalau bilang ada, kenal Anda ini kondarnya ya, itu akan terus menerus teman-teman, akan ditagih terus menerus. Jadi lebih baik mengatakan tidak ada gitu ya. Lebih baik mengatakan tidak ada daripada si kondar kita ini mengatakan kenal, karena takutnya nanti akan dihubungi terus menerus selagi tagihan kita memang belum dilunaskan teman-teman ya. Bahkan yang ditekannya itu kondar kita gitu loh teman-teman ya. Walaupun kita sudah membuang nomor kita gitu ya, tetapi kondar kita kan nggak bisa tuh buang nomor gitu kan teman-teman ya, karena dia tidak terlibat dalam pinjaman, tetapi terlibat nih dalam kontak darurat pinjaman
kita aja ya. Jadi kalian paham lah, misalkan kalian sudah membuang nomor tetapi kan si kondar ini tidak mungkin membuang nomornya gitu loh teman-teman ya. Jadi wajib aja bilang nggak kenal ataupun mengatakan tidak ada gitulah ya. Itu lebih baik teman-teman ya. Oke, yang pertama, lebih aman dengan EasyCash ini memang benar, walaupun saya di sini bukan memuji ya, bukan memuji dari aplikasi EasyCash. Nah, yang kedua, untuk aplikasi EasyCash ini tidak ada DC lapangannya, tidak memiliki DC lapangan ya. Tapi di sini ada tapinya teman-teman. Yang namanya penagihan DC WA itu pasti ngaku ada DC lapangannya, karena untuk menakut-nakuti kalian ya gitu ya. Ya misalkan teman-teman ya, gini nih misalkan, ya mau isi cash uang Mi ya nggak ada DC lapangannya, itu pasti ngaku-ngaku mereka punya DC lapangan gitu ya teman-teman ya. Itu tuh bohong semua teman-teman, hanya untuk menakut-nakuti aja. Kenapa pinjol tuh suka sekali menakut-nakuti nasabahnya? Ya karena dekat dengan kebangkrutan teman-teman. Mereka itu takut kehilangan 2 juta, 1 juta yang Anda pinjam itu, ya mereka sudah ditungguin oleh investornya teman-teman ya. Investornya, jadi yang gagal bayar itu bukan hanya nasabah, tapi pinjol pun bisa gagal bayar ke investornya gitu loh teman-teman ya. Itulah penekanan gila-gilaan ya. Itu alasan yang kedua kenapa untuk melakukan gagal bayar di aplikasi EasyCash itu aman teman-teman ya. Untuk alasan kedua itu tidak ada DC lapangannya. Jadi nanti kalau kalian galbay ya santai aja. Yang pertama tidak sebar data, dan yang kedua tidak ada DC lapangannya, dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk alasan yang ketiga kenapa gagal bayar di aplikasi EasyCash ini sangat aman ya, karena EasyCash sudah kerjasama dengan asuransi kredit ya. Jadi contohnya misalkan investor A menandai Anda meminjamkan uang untuk melunasi EasyCash gitu ya, lalu kalian melakukan gagal bayar nih ya. Investor kan nggak mau tahu nih, sini balikin uang gua. Nah gitu loh, ini kan meminta balikan uangnya dari aplikasi EasyCash. Nah jadi dari aplikasi EasyCash ini mengetahui kalian gagal bayar, itu akan meminta pihak asuransi untuk mencairkan pinjaman yang macet gitu loh. Jadi ini sudah ada yang mengeklaim teman-teman, karena EasyCash bekerja sama dengan asuransi kredit gitu ya. Jadi kita ini nggak perlu teman-teman untuk melakukan bayar gitu kan, untuk melakukan pembayaran seperti tunggakan kita itu ya, karena di sini akan diklaim langsung oleh pihak asuransi. Jadi misalkan si investor ini meminta uang dia kepada aplikasi EasyCash, dan EasyCash ini tahu kita melakukan gagal bayar, maka untuk aplikasi EasyCash karena sudah bekerja sama dengan si pihak asuransi, maka dia akan mengeklaim ke pihak asuransi gitu teman-teman. Oke, jadi di sini kita scroll aja ke bagian bawah nih teman-teman ya. Di sini kita cari untuk pinjol dari EasyCash nih sudah bekerja sama dengan asuransi. Kita langsung aja scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman. Di sini ada layanan pendanaan ya, seperti pengembalian tinggi dan keamanan, asuransi, kecanggihan layanan. Nih asuransi ya, asuransi jadi bahasa nggak sopan ya jadinya ya. Oke. Di sini kita agak kecilkan dikit. Oke, di sini kita tarik ke atas. Oke, di sini ada dari asuransi ya. Kalian perhatikan di sini sudah ada keterangan asuransi program pendanaan yang dilindungi oleh asuransi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan pinjaman yang kalian galbaikan itu sudah digantikan oleh pihak asuransi, maka hutang kalian itu auto lunas, teman-teman. Apalagi sudah 3 bulan gitu ya. Jadi kenapa gue mengatakan auto lunas? Ya banyak sekali teman-teman pertanyaan seperti ini. Katanya kalau auto lunas tapi kok masih jadi tagih. Loh ya sekarang kan saya tanya lagi nih teman-teman. Mau enggak lunas, mau double, ya misalkan gajinya berapa juta gitu ya. Misalkan gajinya 3 juta, mau enggak mau bulan ini double gitu loh, gajinya menjadi berapa juta gitu. Iya kan? Seperti itu loh teman-teman. Siapa yang enggak mau gitu loh. Misalkan kalian mendapatkan gaji yang double, itu siapa yang gak mau, ya kan? Ya sama aja seperti itu teman-teman. Walaupun dia sudah mendapatkan uang galbay dari asuransi, itu dia pasti akan terus-menerus menagih kita supaya dia mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu loh. Ya,
Jadi seperti itulah kurang lebihnya teman-teman. Ya walaupun misalkan kita sudah dilunaskan oleh asuransi, ya mungkin kurang lebih simulasinya seperti itu teman-teman. Ketika kalian memang gagal bayar dan sudah dilunasi oleh asuransi, kenapa nggak ditagih? Ya berapa orang yang tahu kalau pinjol itu diasuransikan, ya kan? Belum tentu yang lainnya tahu teman-teman. Kalau kalian mengikuti channel Bang Apri TV, kalian pasti tahu nih teman-teman, diasuransikan. Tapi kalau yang lain emang nggak pada tahu pinjol itu diasuransikan ketika sudah digalbay 3 bulan lebih gitu loh. Ditagih terus gitu kan, tiba-tiba bayar, ya dapat double dong perusahaan dari aplikasi pinjolnya gitu loh teman-teman. Keenakan mereka gitu loh, dari pihak aplikasi pinjolnya mendapatkan keuntungan double. Untuk melakukan pembayaran ke investor, dia mendapatkan dari asuransi, sedangkan uang yang harusnya dia kembalikan itu uang dia, bukan uang kita gitu loh, ya kan? Jadi dia mendapatkan keuntungan teman-teman, keuntungan 2 kali lipat. Siapa yang tidak mau perusahaannya akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat gitu teman-teman. Ya simulasinya kurang lebih seperti itulah ya. Ya semua ya terserah kepada kalian gitu teman-teman. Kalian bisa ambil ilmu yang bermanfaat pada video kali ini. Dan untuk informasi yang gue berikan pada kesempatan video kali ini sungguh-sungguh valid. Kalian bisa lihat sendiri untuk aplikasi pinjolnya ini bagaimana dari bunganya, dan memang tidak ada DC lapangannya, serta untuk aplikasinya tidak sebar data. Jadi tunggu apa lagi, galbaikan aja teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. See you next time.